Kita bertanya-tanya, kenapa sih gue tuh nggak bisa berhenti main judi gitu? Kenapa sih selalu aja kalah setiap kali main? Bro, kita tuh mesti sadar itu bukanlah sebuah pertanyaan gitu. Kalaupun itu tetap dipertanyakan, itu adalah pertanyaan bodoh ya kan? Ya karena pada dasarnya sebelum kita main itu kita udah kalah men, udah kalah. Karena kemenangan dalam perjudian itu kita semua udah tahu nggak akan bertahan lama gitu, dan kita semua sadar akan itu. Dan kalaupun menang hari ini, besok pasti main lagi gitu kan, dan akhirnya kembali tetap akan kalah. Karena kemenangan yang sesungguhnya adalah jangan pernah main walaupun sekedar niat untuk coba-coba. Jangan pernah, pasti bakalan ada penyesalan di balik. Karena gini, efek dari perjudian itu adalah memanjakan otak kita sendiri itu bro, memalaskan motorik kita, dan kita akan menikmati kecanduan gitu. Candunya itu loh, minta ampun, menyerang segala penjuru otak ya kan. Kalau makan ingat judi, tidur ingat judi, dan pas bangunnya lagi ingat judi gitu. Aduh, waras nggak tuh? Jatuh cinta aja kalah kayaknya. Biasanya kalau udah kalah, kita bakalan stres dan mikirnya yang aneh-aneh. Bahkan kalau lebih banyak kalahnya, kita bakalan teriak-teriak karena emosi. Ada banyak kesedihan orang-orang yang gue lihat dari main judi. Ada yang cerai, bahkan ada yang KDRT gitu. Ada yang gadai mobil, motor, ada yang resign dari kerjaannya. Pokoknya hidupnya berantakan lah karena judi itu tadi. Jadi apa manfaatnya? Geleng-geleng. Tapi kembali ke topik, saran awal gua adalah yang kalah tadi itu udah ikhlasin aja, relakan, paksa, nggak usah ngarep itu kembali. Dan adapun beban yang harus kita tanggung karena kegiatan buruk ini, ya itu udah resiko men. Konsekuensi dari kecanduan itu ya seperti itulah. Dan gue harap video ini adalah hikmah dari kekalahan kalian hari ini bro. Dan udahlah. Dan solusi selanjutnya adalah, satu, saat ada nafsu pengen main lagi, yakinlah kamu bakalan kalah gitu. Kamu pasang aja keyakinan kalau kamu bakalan kalah. Kalah artinya ya kalah, habis, hancur gitu. Bahkan bisa memicu kita ngutang lagi gitu. Apalagi kalau udah punya pinjaman online gitu. Udah tamat riwayatmu. Yang kedua, yakini dirimu pada saat main. Kartumu tuh nggak bakalan bagus gitu. Nggak bakalan seperti yang dipikirkan oleh hasrat kita, oleh apa yang diiming-imingkan oleh setan-setan itu. Apalagi kalau kita lihat duit yang di samping kita main itu, aduh, ngintip duitnya mereka kapan kita bisa punya banyak segitu ya. Atau kita merasa terpancing dengan jackpot itu, udahlah bro, yakin aja kartumu nggak bakalan bagus dan lu nggak bakalan balik modal gitu. Nggak bakalan, nggak akan. Dan yang ketiga adalah, yakinlah kalau bandar itu ngebodohin kalian. Dan sebenarnya emang benar. Kenapa? Karena gue paham alur dari situs-situs judi online. Setelah gue paham tentang masalah programming, gue kenal dengan alur-alur dari situs judi online itu gimana. Jadi yakini diri kalian kalau kalian memang dibodohi oleh bandar-bandar itu. Oh ya, kenalin, background gue adalah fisioterapis. Fisioterapis itu adalah salah satu tenaga penunjang medis di bagian rehabilitasi. Dan sesuai yang saya bilang tadi, karena saya adalah programming, jadi orangnya itu disebut programmer. Jadi gue disebutnya programmer juga. Jadi fisioterapis, programmer juga. Dan dari keahlian programming ini, gue juga CEO dari salah satu perusahaan. Dan gue juga punya usaha sampingan, usaha softcare, semacam laundry sepatu sih ya. Dan gue juga konsultan bisnis bagian editoring dan internet marketing. Jadi banyak gitu kegiatannya. Kenapa gue sebutin semua kegiatan kerjaan gue? Karena gue juga dulu seorang penjudi men. Gue juga kayak kalian dulu, penjudi. Kalau yang penjudi ya, kalau ngebicarain tentang kerugiannya itu udah banyak banget. Gue nggak bakalan ceritain di sini kerugiannya, tapi gue niatnya bikin video ini ngasih kalian solusi dan aksi gimana sih gue bisa keluar dari kecanduan judi ini. Pada saat gue masih kecanduan judi,
gue juga sering browsing gitu solusi cara berhenti main judi gitu. Dan gue nggak dapat sama sekali, bahkan ada banyak saran sih dan udah gue pernah laluin seperti olahraga, meditasi, bahkan ada yang nawarin sampai ke apa, ruqyah. Waras gak tuh? Enggak lah. Cuman dari gue pribadi adalah lakukanlah aktivitas. Kenapa gue bisa punya banyak kegiatan? Karena itulah cara gue ngehindarin judi. Poinnya gini, karena kalian udah kalah ya, niatkan untuk berhenti selamanya. Yang pertama poinnya, niatkan untuk berhenti selamanya dan ingin punya hidup yang lebih baik lagi. Pikirkan masa depan kalian, berapapun umur kalian, pikirkan masa depan kalian. Dan poin kedua adalah stop menyesal, move on. Relakan uang kalian yang udah habis tadi itu ya, gak usah dipikir lagi, jangan diungkit-ungkit lagi gitu. Jangan terlalu terpuruk dalam penyesalan, apalagi ingin memperbaiki keadaan dengan cara main lagi supaya balik modal. Udah, move on, stop menyesal, cukup sampai di situ. Dan poin penting ketiganya adalah aksi. Aksi yang gue maksud di sini adalah aktivitas yang kalian lakukan gitu. Aktivitas yang kalian sukai gitu. Jadi yang cocok dengan kalian aja, nggak usah berpatokan dengan apa yang gue bilang tadi. Lu mesti cari apa sih minat lu, apa bakat lu gitu. Selain judi atau hal-hal negatif lainnya, lu cari kegiatan yang positif, gali apa sih kemampuan kalian. Kalau kalian punya minat di bagian kesehatan dan teknologi, kita bisa sharing karena gue juga minatnya di situ. Kalian bisa ngehubungin saya, nanti gue taruh link untuk ngehubungin saya di deskripsi di bawah. Dan kalau kalian udah punya bisnis gitu, mau diiklankan, bisa juga ngehubungin ke saya. Kalau kalian punya ide untuk mau dikembangkan, bisa juga ngehubungin saya, sharing dengan saya. Ya, gue bakalan ngebantuin kalian. Gimana sih cari aktivitas supaya bisa berhenti main judi? Gue support banget orang-orang yang betul-betul mau berjuang berhenti main judi gitu ya. Dan gue siap ngebantu ini dengan gratis gitu, tentunya gratis, tanpa biaya apapun. Yang penting kalian berhenti main judi aja, dan ya palingan pahala buat gue gitu kan. Video ini sebenarnya dibuat karena efek corona ya. Sekarang gue lagi ngikutin anjuran pemerintah untuk stay at home, otomatis santai dong gue. Dan gue kepikiran buat main judi lagi gitu, karena nggak ada kerjaan. Dalam hati itu mulai ada diskusi dalam hati. Deposit 100.000 deh buat iseng-iseng ngisi waktu. Kalau gue kalah ya gue stop, kalau gue menang ya gue stop juga gitu kan. Dan nggak bakalan stop sih kalau menang. Dan gue sadar itu adalah pola pikir yang konyol. Dan akhirnya gue langsung melakukan aktivitas yang lain dengan cara ngebuat video ini gitu. Inilah aksi saya gitu, buat menghindari judi, membuat konten YouTube. Bicara tentang aksi, gue nawarin ke kalian, gimana kalau kita bikin komunitas gitu, komunitas mantan penjudi. Keren kan? Keren dong. Harusnya sih kita bangga dong gitu ya, karena udah jadi mantan. Dan gue berpikir kita bisa ngebangun sebuah kegiatan, sebuah aktivitas dalam komunitas tersebut gitu. Bisa sharing-sharing pengalaman, sharing-sharing pengetahuan. Karena gue yakin orang yang suka judi itu orangnya baik semua, baik-baik. Orang yang suka judi itu pasti rajin sedekah, orangnya cerdas, tenang, pantang menyerah, dan ambisius. Tapi sebelum komunitas ini terbentuk, gue butuh respon dari kalian. Minat apa enggak gitu kan. Komen di bawah kalau kalian penjudi dan beri tanggapan kalian gimana. Dan kalau kalian punya teman penjudi, silahkan share video ini ke teman kalian. Gue siap membantu solusi dan aksi gratis, hitung-hitung sedekah musim corona ya kan. Oke, mungkin sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah menyimak. Gue tunggu respon kalian gimana, dan ingat, katakan stop untuk judol.